Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan belajar hari ini diharapkan peserta didik dapat memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Juga peserta didik diharapkan dapat mencerminkan perilaku beriman kepada Allah Al-Mumin, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Tujuan selanjutnya yaitu peserta didik diharapkan dapat mengetahui kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Dan yang terakhir tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan dapat mengamalkan isi kandungan atau pesan-pesan dari kitab Allah yang diturunkan. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat dan berilah rizki pemahaman ilmu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak yang soleh dan solihah. Al-Asma artinya beberapa nama. Al-Husna artinya indah dan baik. Jadi Asmaul Husna artinya beberapa nama Allah yang indah dan baik. Mengapa? Karena pada suatu ketika orang Quraisy mengira Nabi Muhammad memiliki dua Tuhan. Yang satu namanya Tuhan Ar-Rahman dan yang satu lagi Ar-Rahim. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah itu memiliki nama yang sempurna sebanyak 99. Peserta didik yang soleh dan solihah yang pertama adalah Al-Mumin, artinya Allah Maha Mematikan. Maka kita sebagai anak yang soleh dan solihah harus berperilaku baik, berbicara yang baik, berperilaku yang baik agar apabila nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kematian itu merupakan pintu kebahagiaan karena akan bertemu dengan Allah. Sedangkan orang-orang yang durhaka, yang melawan orang tua, mereka akan menghadapi kematian dengan sesuatu yang sangat menakutkan karena akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Selanjutnya Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup adalah sumber segala kehidupan. Seluruh makhluk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur karena kita telah dihidupkan dengan cara apa? Dengan cara kita membantu kesusahan orang lain yang sakit, kita jenguk agar mereka cepat memiliki semangat untuk cepat sembuh. Kemudian kita membantu orang yang kesusahan. Kemudian kita menolong orang-orang yang kelaparan, membantu orang-orang yang terkena gempa. Semua itu bukti bahwa kita meneladani Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup, menolong kehidupan orang lain. Selanjutnya Al-Qayyum adalah artinya Allah Maha Berdiri Sendiri. Maka orang yang beriman kepada Allah Al-Qayyum, ia akan hidup secara mandiri. Contohnya membersihkan tempat tidur sendiri. Juga yang selanjutnya adalah Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Maka orang yang beriman kepada Al-Ahad, ia akan menjaga akidahnya, jangan sampai mensekutukan Allah atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak peserta didik yang soleh dan solihah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan apabila kita mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna. Al-Mumin, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan iman dan Islam. Selalu kita berdoa seperti itu. Kemudian Al-Qayyum, ya Allah, jadikanlah aku anak yang mandiri, tidak tergantung kepada orang lain dan selalu membantu orang tua. Kemudian Al-Ahad, kita menjaga akidah kita agar jangan sampai musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengamalan daripada Asmaul Husna. Selanjutnya anak peserta didik, kita akan mempelajari tentang kitab Allah yang diturunkan
kepada para rasulnya. Ikuti bacaan Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah wa rasulihi wal kitab, kepada rasulnya dan kepada kitab-kitabnya. Alladzi nazzala ala rasulihi, yaitu kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala, dan kepada kitab yang telah diturunkan min qablu, sebelum engkau Muhammad. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir, dan barang siapa yang mengingkari Allah, mengingkari malaikat, mengingkari kitab, mengingkari rasul, dan mengingkari hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136. Anak peserta didik yang soleh dan solihah. Selanjutnya, bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya ada 4. Sebutkan apa anak-anak? 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu pada tahun 10 sebelum Masehi. Dan yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pada abad pertama. Dan selanjutnya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 571 Masehi. Maaf, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di kota Mekah, di Gua Hiro, dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab pada tahun 6 Masehi. Anak peserta didik yang soleh dan solihah. Keempat kitab ini membawa ajaran terpuji, seperti ajaran terpujinya selalu melaksanakan sholat dan selalu berdoa. Juga ajaran terpuji yang lainnya adalah tidak membedakan teman. Apakah dia orang yang berkulit hitam atau berkulit putih, mereka sama di sisi pandangan Allah. Juga ajaran terpuji lainnya dari kitab suci ini adalah suka menolong orang lain, kemudian memberi makan kepada hewan peliharaan, menyiram dan memelihara tanaman, menggunting kuku, merapihkan diri. Semua itu ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah yang membawa ajaran terpuji. Demikianlah pelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tugas untuk anak-anak semua: 1. Mencatat pelajaran, 2. Menceritakan kembali apa yang Bapak sudah jelaskan, dan selanjutnya menghafal nama-nama kitab, nama-nama nabi penerima kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menghafal Asmaul Husna yang dipelajari. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya.